إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya wasiat ini untuk diri khatib pribadi, wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian, persiapkanlah amal ibadah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal setelah kita meninggal nanti itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pula, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah titipkan di dalam diri kita. Pada saat ini sehat itu sesuatu yang sangat mahal. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun duit kita, seandainya kita sakit demam saja, makanan yang lezat, makanan yang enak pun sudah tidak terasa nikmat apabila dimakan. Secantik apapun istri kita, kecantikan istri kita ketika kita sakit, kita tidak bisa nikmati. Sehebat apapun karir kita di perusahaan, setinggi apapun jabatan kita di kantor, kalau kita sakit 1 bulan, 2 bulan, maka kantor atau perusahaan tempat kita bekerja akan menyiapkan penggantinya kita. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghdunun katsirun bihima minan nas. Ada 2 nikmat yang mana manusia seringkali melupakannya, kata Nabi SAW. Nikmat sehat, nikmat Allah berikan kepada seorang kesehatan. Wa ni'matul faragh, dan nikmat seseorang diberikan oleh Allah waktu luang. Ini manusia seringkali melupakannya. Maka oleh karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum, seandainya kalian kufur akan nikmatku, inna adabi la syadid, sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih, kata Allah. Hari ini adalah hari yang ke-25 kita berpuasa di bulan Ramadan. Artinya ada 4 hari lagi yang tersisa dari bulan Ramadan yang mulia ini. Dan sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena boleh jadi Ramadan tahun 2025 akan datang, kita tidak bertemu lagi dengannya. Mungkin
ada nama kita yang sudah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya hanya sampai tahun 2024 ini. Di 4 hari yang tersisa ini, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, khususnya bapak-bapak yang belum khatam Al-Quran, segeralah khatamkan Al-Quran. Karena kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lainnya itu karena Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan lainnya, itu karena di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Maka barang siapa yang memfokuskan dirinya di bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, bahwa sesungguhnya dia telah mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu meninggalkan amalan-amalan sunnah lainnya demi fokus mengkhatamkan Al-Quran. Orang yang tidak punya keinginan khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, itu pertanda boleh jadi dia adalah golongan orang yang dikatakan Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hari tersisa dari bulan Ramadan. Bagi jamaah yang belum khatam Al-Quran, introspeksi diri kita masing-masing. Ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan hati saya? Kenapa bulan Ramadan yang bisa kita, seseorang akan mudah untuk melakukan amal saleh, namun kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran? Boleh jadi itu karena maksiat dan dosa-dosa kita yang kita lakukan, sehingga Allah menghalangi Al-Quran itu masuk ke dalam sanubari kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan para jamaah yang hari ini belum membayar zakat fitrah dan zakat malnya. Ini adalah sisa hari ini sangat sedikit, tidak terasa. Insya Allah tadi DKM sudah mengumumkan Masjid Al-Falah siap menyalurkan dan menerima zakat fitrah maupun zakat malnya para jamaah sekalian. Dan orang yang tidak mau berzakat, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menahan hartanya, yang menahan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha, dia tidak mau mensedekahkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira kepada dia, dia akan diazab dengan azab yang pedih. Hati-hati jamaah sekalian yang punya harta yang sudah sampai nisabnya 1 tahun tidak dikeluarkan haknya, nanti Allah akan ambil dengan caranya Allah. Maka oleh karena itu, yang belum ada niatan untuk mengeluarkan zakatnya, mari sama-sama kita niatkan dan kita datangin masjid kita masing-masing dan kita keluarkan zakat kita. Itu bagian dari bentuk muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 25 hari telah kita jalani bersama di bulan Ramadan ini. Di antara kita mungkin sudah banyak yang melakukan amal-amal kebaikan. Ada yang sudah khatam 1 kali, ada yang sudah khatam Al-Quran 2 kali, ada yang sholat tarawihnya tidak pernah ketinggalan full berjamaah di masjid, ada juga yang senantiasa menjaga qiyamul lailnya, ada yang menjaga sholat duhanya, dan ada juga yang tidak beribadah sama sekali. Dia hanya sekedar berpuasa, menahan rasa lapar dan dahaga. Ada juga di antara kita mungkin yang tidak berpuasa, dan inilah
menjadi muhasabah kita bersama. Walladzina, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orangnya, kata Allah, orang-orang yang kami berikan harta kepada dia dan dia menginfakkannya, mensedekahkannya, namun di dalam hatinya mereka sangat takut bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, orang-orang mukmin yang bersedekah di jalan Allah, mereka yang salat, yang berpuasa, lalu kemudian mereka beribadah dengan ibadah yang terbaik, itu mereka selalu khawatir bahwa ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, setelah 25 hari kita berpuasa tilawah Al-Quran, kita harus takut para jamaah sekalian. Apakah betul ibadah kita selama 20 hari ini Allah Subhanahu wa taala telah terima? Atau ibadah yang kita lakukan selama 25 hari ini hanya sebagai haba'an mansura, kata Allah, bagaikan debu-debu yang berterbangan, karena selama 25 hari ini kita beribadah kepada Allah dengan niatan yang salah, dengan niatan ingin dipuji orang, dengan niatan ingin disanjung orang supaya disebut sebagai orang yang saleh, dengan niatan ingin mendapatkan nama di tengah masyarakat, atau dengan niatan punya tujuan ingin menjadi calon anggota legislatif. Maka kita harus hati-hati. Selama 25 hari kita berpuasa ini, kita takut kepada Allah. Jangan-jangan apa yang telah kita lakukan selama 25 hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena niat yang salah. Kemudian yang kedua, karena tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah yang kelima dari Bani Umayyah, cucu cicitnya Umar bin Khattab, pada suatu hari beliau berkhutbah Idul Fitri. Beliau katakan, wahai para jamaah, wahai manusia, sesungguhnya pada hari ini kita telah melaksanakan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Ini ketika beliau sedang khutbah Idul Fitri, beliau sampaikan kepada para jemaah, kita sudah 30 hari melaksanakan sholat tarawih. Hari ini adalah hari Idul Fitri, adalah hari kita berbahagia. Namun kata beliau, Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya salafus soleh terdahulu, para sahabat Nabi terdahulu, ketika setelah menyelesaikan bulan Ramadan 30 hari, mereka melakukan ibadah-ibadah lainnya, mereka menangis para jamaah sekalian. Mereka menangis, mereka takut kepada Allah sekiranya ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau kita sebaliknya jemaah sekalian, kita beribadah itu sedikit-sedikit selfie. Berangkat umroh, selfie-nya lebih banyak daripada ibadahnya. Mau sholat, selfie. Mau ke masjid, ini adalah jalan yang menuju surga. Padahal niatannya adalah untuk mencari pujian manusia. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan-jangan 30 hari kita lelah beriktikaf, lelah baca Quran, tidak diterima satu pun sama Allah karena niat kita yang salah. Lalu kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, sungguh demi Allah, seandainya aku tahu ada satu amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aku sukai daripada aku mendapatkan dunia dan seisinya.
Ini yang harus kita khawatir para jamaah sekalian. Lalu kemudian ulama yang lain berkata, aku lebih senang, kata beliau, sedikit beramal namun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada aku banyak beramal namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering sekali dengar tuh Bilal ataupun imam selalu mendoakan Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tamim takfirana ya Allah. Itu adalah permohonan agar supaya Allah menerima amal-amal kita, karena belum tentu ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum, di 4 hari terakhir ini jamaah sekalian, Nabi SAW ajarkan kepada kita satu doa yang mana Nabi tidak pernah tinggalkan di 10 malam terakhir. Mari kita amalkan sama-sama dan kita tangisi dosa-dosa kita dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi yang mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Allah Tuhanku Maha Pemaaf ya Allah, mencintai maaf, maafkanlah aku ya Allah. Jamaah di 10 hari terakhir ini yang belum menangis membaca doa ini, belum menangisi dosa-dosanya, takut kepada Allah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hati kita ini sudah seperti batu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangisi, baca doa ini, muhasabah introspeksi diri kita, minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, karena bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Dan orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, kata malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, pada saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kata malaikat Jibril, syaqiyya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan walam yughfar lahu, celaka seorang hamba, dia ketemu dengan bulan Ramadan namun bulan Ramadan tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW aminkan. Jamaah yang masih malas beribadah, 4 hari ini kita paksa diri kita, kita paksa diri kita, kita paksa keluarga kita, kita introspeksi diri kita, jangan sampai 4 hari yang tersisa ini Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari jemaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dan Allah tanamkan di dalam hati kita motivasi yang kuat untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana, wahai Allah terimalah salat kami ya Allah,
wa siyamana, puasa kami ya Allah, wa ruku'ana, rukuk kami ya Allah, wa sujudana, wa ta'abbudana, wa takhasyu'ana, wa tadarru'ana, wa tamim takfirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Wahai Allah, sesungguhnya kami jamaah Masjid Al-Falah memohon cinta kepada Allah, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah, wa amalin yuqarribuna ila hubbika, dan amal ibadah yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf ya Allah, dan yang mulia ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf. Fa'fu anna ya Allah, maafkan kami ya Allah. Fa'fu anna ya Rabb, maafkan kami wahai Tuhanku. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, di 4 hari yang tersisa di bulan Ramadan ini ya Allah, bantulah kami ya Allah. Motivasilah jiwa kami yang lemah ini ya Allah, untuk selalu senantiasa mengingat-Mu ya Allah, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu ya Allah dengan sekuat tenaga kami dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Rabbana waj'alna muqimas shalah, wahai Allah, jadikanlah kami senantiasa hamba-hamba-Mu yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, dan juga dengan anak keturunan kami ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Allah, terimalah doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah.